Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razi Sabil dan saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu adalah pelanggaran tidak etis yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut. Yang pertama ada perusahaan Raos Pisan. Perusahaan tersebut mencantumkan label 100% natural, padahal produknya mengandung bahan pengawet dan pewarna. Hal ini menipu konsumen dan bisa beresiko bagi kesehatan. Selain itu, atasan menekankan karyawan seperti Susi agar tidak menyampaikan kebenaran, menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan tidak jujur. Raos Pisan juga membenarkan praktik tidak etis hanya karena dianggap sudah biasa di industri-industri, padahal hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik. Kedua ada kasus Athena, memperlihatkan penipuan dalam bentuk repackaging produk DNA salmon yang sebenarnya adalah ripe skin dari Korea. Produk ini eh, dibeli dengan harga 670.000 dan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, yaitu adalah 1,8 juta. Nah, hal tersebut melanggar aturan pelindungan konsumen. Athena juga menggunakan metode microneedle tanpa izin BPOM, padahal beresiko menimbulkan infeksi dan iritasi pada kulit. Selain itu, promosi yang memakai gelar medis untuk menarik kepercayaan konsumen juga melanggar etika kedokteran. Yang ketiga itu adalah Nusantara Fresh Foods. Menghadapi masalah dalam kualitas dan kejujuran internal, beberapa sayur yang dikirim ke restoran itu ada cepat layu karena pemasok mencampur produk berpestisida tinggi. Walau pemasok tersebut adalah mitra binaan, tindakan ini merugikan konsumen. Selain itu, ada dugaan manajer pembelian menerima bonus tidak resmi agar laporan kualitas tetap lolos, yang menunjukkan lemahnya integritas dan keadilan di dalam perusahaan NFF. Saya akan menjawab soal nomor 2. Mana yang seharusnya didahulukan terlebih dahulu? Etika dulu atau keuntungan dulu? Menurut saya, etika seharusnya didahulukan sebelum mengejar keuntungan. Perusahaan yang memprioritaskan etika akan membangun kepercayaan konsumen yang berdampak positif pada loyalitas dan penjualan jangka panjang. Selain itu, etika bisnis membantu perusahaan tetap mematuhi regulasi dan menghindari resiko hukum, sehingga keuntungan yang diperoleh bersifat halal dan berkelanjutan. Dengan menempatkan etika terlebih dahulu, perusahaan juga mempertimbangkan kesejahteraan konsumen. Keuntungan yang diperoleh menjadi hasil dari praktik bisnis yang menguntungkan dan adil dan bertanggung jawab, bukan dari praktik menipu atau merugikan pihak lain. Saya akan menjawab soal nomor 3 yang akan membahas value, norm, moral, dan etik dari ketiga perusahaan tersebut. Yang pertama itu adalah perusahaan Raos Pisan. Value yang seharusnya dijunjung adalah kejujuran terhadap konsumen dan integritas dalam pemasaran. Norma yang berlaku menuntut agar label produk mencerminkan isi sebenarnya, sehingga konsumen tidak tertipu. Dari sisi moral, Susi menilai bahwa berbohong kepada konsumen itu salah, sehingga ia menolak ikut serta dalam praktik menyesatkan. Secara etik, tindakan menempelkan label 100% natural, padahal produk mengandung bahan pengawet dan pewarna dinilai tidak etis, karena merugikan kesejahteraan konsumen dan melanggar prinsip utilitarianisme. Yang kedua itu adalah klinik Athena. Value yang dijunjung adalah transparansi dan keselamatan konsumen. Norma yang berlaku menekankan bahwa produk kosmetik harus memiliki izin resmi BPOM dan promosi tidak boleh menyesatkan dengan menggunakan gelar medis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam sisi moral, individu yang menyadari praktik repackaging yang menyesatkan dan penggunaan gelar medis tanpa tujuan layanan masyarakat akan menilai tindakan tersebut salah. Etika bisnis menilai praktik repackaging yang menyesatkan, menetapkan harga yang tidak wajar, dan menggunakan metode microneedle tanpa izin sebagai pelanggaran karena dapat membahayakan konsumen dan menurunkan kepercayaan publik karena berbahaya. Yang ketiga itu ada perusahaan Nusantara Fresh Foods. Value yang dijunjung adalah keberpihakan pada petani lokal, kualitas produk dan keberlanjutan bisnis. Norma yang berlaku menuntut agar produk pangan aman, berkualitas dan pemasok patuh pada standar keamanan pangan. Dari sisi moral,
manajer Nusantara Fresh Food menghadapi dilema antara loyalitas kepada petani kecil dan tanggung jawab menjaga kualitas produk bagi konsumen. Sehingga mereka harus menilai tindakan mana yang benar secara etika, mempertahankan pemasok yang menyalahi standar kualitas atau adanya dugaan manajer yang menerima bonus tidak resmi dinilai melanggar etika bisnis karena dapat merugikan konsumen, menurunkan kepercayaan publik, dan juga menimbulkan ketidakadilan internal. Saya akan menjawab soal terakhir, yaitu apa keputusan etis terbaik yang bisa diambil oleh Direktur Utama Nusantara Fresh Foods tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan perusahaan. Audit dan perbaikan proses pemasok adalah cara nomor satu. NFF harus melakukan audit menyeluruh terhadap koperasi dan petani mitra. Petani yang terbukti menggunakan pestisida berlebihan perlu diberikan pendampingan, pelatihan, dan standar kualitas yang baru. Dengan cara ini, kualitas produk bisa diperbaiki tanpa langsung memutus hubungan. Yang kedua itu ada transparansi dan komunikasi dengan stakeholder. Nusantara Fresh Foods perlu menginformasikan secara jujur kepada konsumen, restoran klien, dan juga investor tentang langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan. Transparansi ini menjaga kepercayaan publik sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas yang berkelanjutan. Yang ketiga itu ada peningkatan sistem kontrol internal. Dugaan praktik tidak etis oleh manajer pembelian harus Tindak tegas. Perusahaan dapat memperketat pengawasan internal, seperti melakukan rotasi audit dan menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi karyawan agar bisa melaporkan kecurangan atau masalah tanpa tanpa bahaya bagi karyawan yang melaporkan.